semangat jiwa anak negeri yang berkumpul karena ingin berbakti. Wira usaha muda Nusantara siap membangun ekonomi negeri. Halo semua, pada kesempatan kali ini saya akan membahas usaha jasa dan profesi. Materi akan dibahas mencakup perbedaan dan karakteristik usaha jasa dan profesi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, jasa didefinisikan sebagai perbuatan baik atau berguna yang bernilai bagi orang lain, negara, instansi, dan sebagainya. Nah, dalam dunia kewirausahaan, usaha jasa sendiri merupakan salah satu bentuk kegiatan ekonomi dengan keluaran berupa non-benda yang ditawarkan penyedia jasa kepada konsumen. Karakteristik jasa adalah 1. Abstrak dan tidak berwujud. Artinya, jasa tidak dapat dilihat, dicicipi, atau disentuh. 2. Tidak dapat dipisahkan. Artinya, konsumen harus melihat dan ikut ambil bagian dalam proses produksi jasa. 3. Heterogenitas. Jasa merupakan variabel non-standar dan sangat bervariasi. Artinya, tidak ada hasil jasa yang sama persis walaupun dikerjakan oleh orang yang sama. Dan yang terakhir, tidak tahan lama. Artinya, jasa tidak bisa disimpan, dijual kembali kepada orang lain, atau dikembalikan kepada produsen. Nah, dari keempat karakteristik jasa tersebut, bisa disimpulkan bahwa jasa sangat bersifat abstrak. Lalu, bagaimana cara menilai kualitas jasa? Nah, untuk menilai kualitas jasa, kita bisa menggunakan faktor kepuasan pelanggan. Faktor ini terdiri dari 4 perangkat, yaitu sistem keluhan dan saran. Sebuah perusahaan biasanya menyediakan kotak saran atau nomor pelanggan yang tidak berbayar, sehingga pelanggan dapat dengan mudah menyampaikan saran dan keluhan. Survei kepuasan pelanggan. Perusahaan melaksanakan survei secara berkala untuk mengetahui kepuasan pelanggan terhadap tawaran perusahaan. Survei dapat dilakukan melalui pembagian kuesioner, wawancara, telepon, dan email. Hal ini dilakukan untuk memperoleh umpan balik secara langsung dari pelanggan. Menyamar berbelanja. Perusahaan menugaskan karyawannya sebagai pembeli potensial untuk mengetahui apakah produk atau jasa yang diberikan sesuai dengan standar perusahaan. Karyawan tersebut kemudian melaporkan hasil temuannya tentang kekuatan dan kelemahan ketika membeli produk atau jasa perusahaan, bahkan yang dimiliki oleh pesaingnya. Analisis pelanggan yang hilang. Perusahaan melakukan analisis penyebab pelanggan berhenti membeli atau berpindah ke perusahaan lain. Perusahaan menghubungi secara langsung pelanggannya untuk mengetahui penyebab sehingga dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam pembuatan kebijakan perbaikan. Selanjutnya, saya akan membahas profesi. Nah, dalam profesi kita akan mengenal 3 istilah, yaitu profesi, profesional, dan profesionalisme. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian tertentu. Profesional artinya memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankan pekerjaannya dan ada pembayaran balas jasa terhadap pekerjaan. Sedangkan untuk profesionalisme merupakan paham yang mengajarkan bahwa setiap pekerjaan harus dilakukan oleh orang yang ahli di bidangnya. Pekerja profesional berbeda dengan pekerja amatir, walaupun sama-sama menguasai sejumlah teknik dan prosedur kerja tertentu. Menurut Syafruddin Nurdin, seorang pekerja profesional memiliki filosofi untuk menyikapi dan melaksanakan pekerjaannya. Nah, berikut syarat-syarat profesi menurut Syafruddin Nurdin. Jadi, bisa kita simpulkan, suatu pekerjaan dapat dipandang sebagai suatu profesi apabila telah memenuhi hal-hal berikut. Yang pertama,
memiliki cakupan ranah pekerjaan atau pelayanan yang khas dan dibutuhkan masyarakat. Yang kedua, menguasai pengetahuan dan keterampilan perangkat teknis kinerja pelayanan secara luas dan mendalam. Memiliki semangat pengabdian tinggi dan mandiri dalam menunaikan tugas dengan berpedoman pada kode etik profesinya. Memiliki sistem pendidikan berdasarkan ketentuan persyaratan standar. Pada umumnya, sistem pendidikan diselenggarakan oleh pendidikan tinggi dan organisasi profesi yang bersangkutan. Memiliki perangkat kode etik profesional yang telah disepakati dan selalu dipatuhi. Kode etik profesional dikembangkan dan ditetapkan oleh organisasi profesi yang bersangkutan. Yang keenam, memiliki organisasi profesi yang melindungi kepentingan profesional serta memajukan kesejahteraan anggotanya. Dan yang ketujuh, memiliki jurnal dan sarana publikasi profesional yang menyajikan berbagai karya penelitian. Dan yang terakhir, memperoleh pengakuan dan penghargaan yang layak dan baik secara sosial dan secara legal. Oke, itulah materi kita pada pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya.